Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Fatik Toro. Saya biasa dipanggil Yuyun. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah makan atau belum? Belum. Ya, saya minta waktunya sebentar ya, sekitar 5 sampai dengan 10 menit saja Ibu untuk melakukan pendidikan kesehatan penyuluhan, yaitu tentang kekerasan fisik. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya, 5 sampai dengan 10 menit saja. Setelah itu nanti Ibu bisa melakukan kegiatan yang lain, bisa dengan makan tadi yang belum makan, kemudian bisa dengan istirahat atau melakukan kegiatan yang lain. Bagaimana Ibu bersedia ya? Ya. Baik saja saya mulai. Nanti saya akan menjelaskan dari mulai pengertiannya, kemudian penyebabnya, akibatnya, serta solusi menangani kekerasan fisik atau KDRT. Nah, ibu-ibu, kita pasti sudah tidak asing ya mendengarkan apa sih itu kekerasan. Kekerasan pasti sudah terjadi di mana-mana, ya kan? Ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang merasa Dia suaminya. ada mungkin sama. Nah, Ibu nanti- ini. Ya, nanti saya akan kasih penjelasan atau pengetahuan sedikit mengenai kekerasan serta solusinya supaya tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga ya ibu-ibu ya. Ya. Oke. Masih semangat dan tidak ngantuk ya? Ya. Oke, baik. Di sini bisa dilihat di layar ya mengenai pengertian dari kekerasan. Kekerasan sendiri adalah penggunaan kekuatan fisik dan juga kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri atau perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kemudian kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak sampai dengan ke kematian. Nah, kemudian contoh kekerasan itu ada apa aja sih? Banyak ya pastinya. Ada kekerasan fisik, contohnya seperti memukul, menendang, menjambak, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian dari KDRT. KDRT itu kekerasan di dalam rumah tangga. Ya. Pengertiannya bisa dilihat di layar ya ibu ya. Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, kemudian seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga ini merupakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga termasuk suami, istri, atau anaknya. Yang mulai dari kekerasan secara fisik, kemudian ada perampasan, ada banyak sekali ya di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian ada bentuk-bentuk KDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Di sini ada 4 bentuk ya kekerasan. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan yang berhubungan dengan fisik kita. Contohnya seperti menendang, memukul, menjambak, kemudian menusuk sampai yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian ada kekerasan psikis yang berhubungan dengan mental. Contohnya seperti ketakutan, gelisah, kemudian membuat kurangnya percaya diri serta membuat seseorang tersebut tidak berdaya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual. Nih, ibu-ibu tahu tidak kekerasan seksual itu seperti apa? Perkosa. Ya, benar ya, seperti pemerkosaan yang dilakukan secara pemaksaan di dalam suatu rumah tangga. Contoh lain lagi misalnya setelah pemaksaan melakukan hubungan seksual, ya kemudian memposting atau menyebarkan gambar, video atau foto-foto yang tidak baik atau senonoh yang tanpa seizin orang tersebut. Kemudian selanjutnya ada kekerasan ekonomi. Berhubungan dengan ekonomi yaitu dibatasinya atau pembatasan suatu pekerjaan di dalam rumah tangga tersebut, atau pemaksaan juga di dalam pemaksaan pekerjaan, pemaksaan dalam bekerja. Kemudian selain itu lagi contohnya yaitu menggunakan kartu kredit atau ATM tanpa sepengetahuan orang. Itu bisa termasuk kekerasan ekonomi ya, karena dia menggunakan dengan individu dengan kepentingan dia sendiri tanpa dia harus tanpa seizin orang-orang tersebut.
yang bersangkutan. Kemudian penyebab dari KDRT itu apa sih? Pasti di sini tidak ingin dong yang sudah berkeluarga, masa mau terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangga. Pasti yang namanya kita sudah berkeluarga itu pasti ingin menjadi keluarga yang harmonis, ya kan? Ya. Penyebab dari KDRT di sini yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan tidak dalam kondisi yang setara. Maksudnya antara kondisi laki-laki dan juga perempuan di sini tidak dalam kondisi yang setara yang dalam memperoleh suatu haknya. Kemudian ada menganggap laki-laki itu orang yang kuat atau orang yang keras, sehingga laki-laki tersebut selalu menyelesaikan masalah tersebut dengan keras, seperti orang yang pemberani, seperti itu. Kemudian pemahaman keliru tentang suatu agama. Dengan pemahaman yang keliru tentang suatu agama itu bisa menyebabkan menganggap bahwa laki-laki itu bisa menguasai perempuan, seperti itu. Kemudian perselingkuhan itu bisa menyebabkan KDRT ya. Kemudian tidak ada komunikasi atau komunikasi yang renggang, seperti itu. Kemudian akibat dari KDRT, stres, kemudian ada gangguan jiwa, bunuh diri, kemudian cedera berat, cacat, cedera ringan, kemudian rasa tidak berdaya. Banyak sekali di sini akibatnya sampai dengan ke kematian juga. Kemudian yang terakhir ini ada solusinya. Solusi supaya tidak terjadi KDRT atau mencegah supaya tidak terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangga, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan, sering berkumpul, bertukar informasi, sharing-sharing, atau setiap ada masalah itu kita terbuka, menyelesaikan dengan baik. Kemudian tidak meladeni kemarahan pasangan, dengan cara sabar menemukan solusi yang baik, tidak dengan kemarahan ya. Kemudian saling mengingatkan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah sebaliknya, seperti itu. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak, Boleh? Dengan Mbak siapa? Anggita. Anggita, boleh Mbak, silakan ditanyakan. Bu Yun, saya izin bertanya ya Mbak. Kan sudah banyak kasus akhir-akhir ini di jalan ada begal. Ini saya bahas yang kekerasan seksual ya. Oh iya. Di jalan itu ada begal. Nah, jadi ada cowok naik motor tuh terus pegang area privasi wanita. Iya. Itu termasuk kekerasan seksual ya Mbak ya? Iya. Pemotor atau orang-orang di jalan yang melihat seorang wanita mungkin ya berjalan, kemudian dia sengaja menyentuh bagian organ tubuh wanita yang tidak seharusnya disentuh gitu ya, itu termasuk juga kekerasan seksual. Nah caranya kita itu kalau misalnya kita seperti itu kan, nah perbuatan kita tuh harus bagaimana? Kita bisa melapor atau meminta tolong warga di sekitar untuk mungkin dengan melindungi dia atau meminta tolong, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan ibu-ibu kalau misal mau lanjutkan kegiatan yang lain boleh. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.